Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program mulia yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan gizi buruk di Indonesia. Diluncurkan Januari 2025 oleh pemerintah. Program ini menargetkan jutaan anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Anggarannya triliunan rupiah. Janjinya anak-anak kita bakal sehat dan pintar. Tapi kenyataannya bukan makanan bergizi, tapi makanan beracun gratis. Ribuan anak racunan, muntah-muntah, diare, bahkan dirawat inap. Sampai September 2025 ini, kasusnya masih berlanjut. Tapi pemerintah bilang hanya 0,05%. Benarkah? Mari kita kupas tuntas. Bayangkan, baru 10 hari program jalan, 16 Januari 2025 di Sukoharjo, Jawa Tengah, 40 siswa SD Duku 03 muntah dan pusing setelah makan ayam crispy MBG yang diduga basi dan kurang matang. Tak berhenti di situ, Februari 2025 di Nunukan, Kalimantan Utara, 30 siswa SD dan SMA keracunan. Di Sumba Timur NTT, 29 anak SD Katolik Andaluri dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ditemukan daging mentah berdarah di kotak MBG. Lalu, April-Mei 2025 di Wonorejo, Jawa Tengah, kepala sekolah dan 2 murid keracunan. Lalu Tasikmalaya, 400 siswa sakit perut. Di Bogor, 223 anak dari 9 sekolah keracunan. Juni 2025, BBC mencatat 1.376 anak korban keracunan massal di berbagai daerah. Juli sampai Agustus, Kupang, NTT, 188 siswa SMP 8 dilarikan ke rumah sakit. Di Jogja ada 90 murid. Lembong, Bengkulu, 427 siswa dan guru. September 2025, di Situbondo, Jatim, 232 siswa SMA 1 Panji diare parah. Lombok Barat, 19 anak SD keracunan. Total, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF catat 4.000 siswa korban dalam 8 bulan. Penyebab utama dari makanan basi, kontaminasi, dan distribusi yang buruk. Lihat dampaknya. Anak-anak trauma berat. Di NTT, orang tua larang anak makan MBG. Takut perut seperti tertusuk. Contoh saja, Michelle, siswa SD di NTT bilang makanan hambar dan basi bikin sakit perut. Orang tua trauma bukannya meringankan, malah mau membunuh anak kami katanya. Dinyatakan kejadian luar biasa. Anak-anak bolos sekolah, orang tua bolak-balik ke rumah sakit. Belum lagi dampak jangka panjang, gangguan pencernaan, alergi susu. Karena 60% anak Indonesia intoleran laktosa. Tapi MBG paksa minum susu tinggi gula. Menu sering ultra proses, biskuit kering, sereal instan, minum susu beraroma, bukan makanan segar. Tapi penuh dengan gula dan picu obesitas. Pemerintah bilang evaluasi harian, tapi kenapa kasusnya tak kunjung reda? Presiden sebut penyebabnya anak tak pakai sendok atau belum biasa minum susu. Ya, seolah meremehkan. Menteri Zulkifli Hasan bilang belum terbiasa. Dan Ketua BGM Dadan Hindayana klaim zero penyimpangan. Tapi anggaran 116 triliun untuk 2025 dan ditambah 50 triliun. Uang rakyat hilang kemana? Skala produksi besar tanpa higienis ketat. Dapur MBG overload. Bahan mentah, distribusi jauh bikin basi. ICW menemukan kurang transparansi dan potensi korupsi. Pedagang kantin rugi 50% omset. Anak takut makan, sekolah suruh guru cicipi dulu. Di bioskop pun propaganda sukses. MBG ditayangkan. Padahal korban sudah ribuan. Pemerintah targetkan 6 juta penerima Agustus 2025. Tapi pakar gizi sarankan hentikan MBG sementara. Paling parah MBG jadi lahan korupsi. Anggota DPR punya dapur MBG sendiri.
dan adanya konflik kepentingan. Pedagang kecil bangkrut, PHK naik, ekonomi tidak tumbuh. Teman-teman, MBG seharusnya harapan, tapi jadi mimpi buruk. Ribuan anak racunan sampai September 2025. Ini bukan presentasi kecil, tapi tragedi manusiawi. Pemerintah evaluasi total atau hentikan. Kalau rakyat diam, siapa yang bersuara? Jangan biarkan anak kita tumbal proyek ambisius.